lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita belajar sampai situ, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai dulu sebelum kita masuk ke pelajaran ini, yaitu kalian harus paham mengenai yang pertama, teorema limit fungsi trigonometri yang udah pernah kita pelajari. Kemudian identitas trigonometri. Nah, pada video sebelumnya sudah ada dijelaskan ya di limit fungsi trigonometri dan juga limit yang mengandung kosinus seperti itu. Yuk langsung aja kita ke contoh soal biar ngerti ya. Cus. Masuk ke contoh soal yang pertama, kita jawab langsung. Jika ada soal yang seperti ini, di sini udah ada limit x menuju tak hingga, kan? Kemudian x sin seper x. Nah, caranya yang seper x ini itu harus dimisalkan ya, agar nantinya limit x menuju tak hingga berganti jadi limit x menuju 0 gitu. Dia menuju 0 nantinya, nggak menuju tak hingga lagi, baru bisa kita hasilkan. Seperti itu caranya. Yuk langsung aja lah kita misalkan ya. Misalkanlah seper x itu y gitu ya. Berarti y sama dengan seper x. Oke, udah kita misalkan tuh. Nah, kalau udah kita misalkan jadi y lah seper x nya ini, berarti limit x nya ini udah berganti menjadi y ya, menjadi limit y menuju 0 ya kan, karena limit x menuju tak hingga seper x itu kan nilainya 0, dan itu kita udah misalkan dia menjadi y, berarti y bisalah menjadi limit y menuju 0 gitu ya, makanya berubah. Oke, setelah itu berarti kalau misalnya di sini ada lagi tuh soalnya, lihat ada x, berarti x diubah jadi apa dong? Udah kebalikannya aja. Berarti kalau y sama dengan seper x sama dengan seper y. Oke. Oke deh, yuk langsung kita masuk ke jabaran soalnya yuk. Berarti itu udah kita ubah jadi limit y menuju 0 tadi kan. Dengan syarat permisalannya x-nya jadi apa? X-nya jadi seper y. Oke, gantikanlah x yang di sini jadi seper y. Oke, berarti ini seper y. Kali, lanjut yuk. Berarti ini sin seper x ya kan? Sin seper x. Berarti ini sin seper x. Ini seper x. Tadi apa kita misalkan seper x itu? Yaitu y. Nah, kita masukkanlah ke sini. Berarti ini sama aja dengan sin y gitu ya. Iya. Nah, berarti itu kalikanlah yuk. Berarti limit y menuju 0 sin y per y. Oke, udah ini udah teorema apa nih? Teorema limit trigonometri. Jika ada limit y menuju 0, kemudian sin x per x gitu kan, sin y per y, maka dia udah tinggal 1 nilainya kan. Bisa kita coret deh. Oke, berarti hasilnya berapa nih? 1. Iya. Udah siap dong, gampang kan? Gampang banget. Nah, berarti hasilnya apa dong? Optionnya bola. Oke deh, begitu. Yuk lanjut kita ke soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu limit theta menuju tak hingga sin kuadrat 2 per theta per 1 dikurang cos 1 per theta. Bagaimana cara menyelesaikannya? Saja seperti tadi, jika mengenai limit tak hingga fungsi trigonometri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkannya dulu. Yuk, jawab dulu deh. Nah, kita kita misalkan. Apa yang bisa kita misalkan? Kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya theta sama aja nih sebenarnya. Gue usah melihat
Ini semuanya hanya notasi saja, sama seperti halnya X menuju tak hingga atau T menuju tak hingga, hanya masalah notasi A menuju tak hingga. Nanti di soal-soalnya bakalan sama itu notasinya gitu, gak usah pala pening kali. Mau mengubah limit theta menuju tak hingga jadi limit theta menuju 0. Nah, caranya memisalkannya, yaitu kita misalkan apa yang sama seper theta ya. Seper theta, nanti duanya ini sebagai koefisien. Oke, kita misalkan seper tetanya itu Y juga lah ya, Y sama dengan seper theta. Oke, nah berarti udah kita misalkan, sudah kita ubah, berarti ini bisa kita bikin jadi limit Y menuju 0, kan, karena udah kita ubah limit theta menuju tak hingganya, jadi kita permisalkan jadi Y, limit Y menuju 0. Nah, langsung yuk kita jawab soalnya, udah langsung bisa kita jawab ya, kita selesaikan. Berarti itu limit theta menuju tak hingga udah bisa kita ganti jadi limit Y menuju 0. Kemudian sin kuadrat, oke. Terus sin kuadrat, coba kita lihat di sini 2 per theta. 2 per theta, seper tetanya tadi kita misalkan jadi Y kan. Nah, berarti itu ada 2 kali Y kan, berarti 2Y. Oke, berarti ini 2Y. Per 1 kurang, oke kita tulis cos Y kan, itu seper theta jadi Y. Oke, sampai situ sudah benar. Lanjut. Nah, apa? Kita lihat lagi di soalnya. Bisakah limit Y menuju 0 sin? Bisa ya, udah mantap di atas. Lanjut yang di bawah. 1 kurang cos Y. Nah, ada kosinus di dalamnya. Berarti kita selesaikan dengan limit yang mengandung kosinus yang telah kita pelajari. Ayo cara mengubahnya. Kalau kayak gini kan nggak bisa. Cos 0 itu 1. Kalau kita masukkan ke sini udah 0 di bawah, nggak boleh kan. Nah, berarti kita harus merubahnya. Apa kemarin cara cepat merubahnya? Itu kalau udah ada 1 dikurang cos AX, jadi apa dia? Jadi 2 sin kuadrat kuadrat A per 2 X. Ini kan? Iya, harus ingat nih kalian ya. Jangan lupa-lupa lagi. Oke, yuk langsung aja kita masukkan ke soal. Berarti 1 dikurang cos Y dirubah jadi apa dia? Dirubah jadi 2 sin kuadrat. A-nya berapa tuh? Di depan dari X-nya atau koefisien dari Y-nya di sini kan adalah 1. Berarti 1 per 2. 1 per 2. Nah, variabelnya Y, berarti 1/2 Y. Gitu ya. Oke, langsung kita. Berarti ini berapa hasilnya? Sama dengan limit Y menuju 0 sin kuadrat, kan? 2Y per 2 sin kuadrat 2 sin kuadrat setengah Y. Oh, ada yang sama. Sudah ada apa itu? Udah ada sin sama sin. Nah, itu udah limit Y menuju 0. Bisa kita coret sinnya kan? Sin Y, coret. Sin Y di bawah coret. Nah, pangkatnya ditinggalkan. Kita pangkatkan saja dengan koefisiennya ya. Kita pangkatkan juga ini bawah itu setengah, pangkatkan sama 2 gitu ya. Langsung aja lah kita. Itu ada teoremanya, jangan lupa juga. Berarti ini sama aja dengan 2 pangkat 2 per 2 dikali 1/2, kan, 1/2 pangkat 2 pangkat 2. Oke deh. Nah, yang pangkat ini hanya milik setengahnya aja ya. Jangan kamu pangkatkan juga yang 2 itu di luar. Sedangkan yang pangkatnya ini hanya milik yang di dalam sinnya aja, oke? Gitu ya. Nah, berarti itu hasilnya berapa? Berarti 4/2 ya kan? Dikali 1/4
1/4. Nah, yuk kita coret. Ada yang sama tuh. Ini 2 sama 4 bisa dicoret 2. Oke. Nah, berarti 4 dibagi setengah itu kan. 4 bagi setengah atau sama aja dengan 4 kali 2, 4 kali 2 yaitu ini ada 2 ya. 4 kali 2 yaitu 8. Oke deh, berarti hasilnya adalah 8. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Iya, mudah banget. Oke, bersama Bu Mia jago matematika.